Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya mohon maaf saya tanpa menggunakan kamera ya, karena kondisi badan kurang sehat, muka lagi hancur-hancurnya, jadi nggak bisa terlihat oleh eh, apa namanya kamera, karena memang dari hari Sabtu sampai hari ini masih kondisi sakit. Apabila nanti suara saya kecil, harap dimaklumi bahwa apa namanya kondisi badan saya juga kurang sehat ya, begitu, jadi nggak bisa menggunakan power bass yang lumayan tinggi begitu. Kalau sekarang masih bagus mungkin nggak jadi persoalan. Nanti kalau misalkan suara saya jelek, mohon harap dimaklumi, dan nanti teman-teman bisa ngelihatnya di apa menggunakan sambil menggunakan headset ya, atau ngelihat tampilan aja. Sesuai dengan RPS sekarang, bahwa multimedia pembelajaran AUD itu sekarang itu akan dibahas dua hal. Yang pertama adalah jenis-jenis software edit video, yang keduanya adalah cara instalasi software edit video tersebut itu ya. Tentu edit videonya itu yang akan kita pergunakan yaitu menggunakan laptop ya, bukan menggunakan handphone. Oke. eh Sekarang kita akan mencoba mengenal yang namanya jenis-jenis software edit video. Ya, sekali lagi kalau misalkan video saya sedikit, harap dimaklum, harap dipahami, nanti teman-teman bisa mencari referensi yang lain. Yang pertama, ini ada yang namanya software edit video yang ada di laptop. Yang pertama itu adanya Adobe Premiere Pro. Ya, ini merupakan sebuah software yang bisa dikatakan cukup lumayan bagus ya, cukup lumayan pro. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mempergunakannya, karena memang spek yang harus dipunya oleh kita itu, spek komputernya itu harus wow banget lah ya. Menurut pengalaman, minimal kalau ingin jalan dengan baik itu di Core i5 ya, gitu. Core i5. Jadi teman-teman kalau yang sudah punya Core i5 ke atas, 5, i7 dan seterusnya, itu enakan sih menggunakan Adobe Premiere Pro ini. Tapi kalau misalkan teman-teman ini hanya masih dual core, RAM-nya cuma 4 GB maksimalnya ya, itu lebih baik jangan menggunakan software ini. Karena apa? Karena memang bisa mengakibatkan nanti lemot gitu ya, laptopnya jadi lemot begitu. eh Kalau kita perhatikan bahwa Adobe Premiere Pro ini merupakan sebuah software yang bisa dikatakan sudah cukup terkenal ya, karena perusahaannya itu adalah perusahaan Adobe. Jadi kalau teman-teman komputer, orang-orang teman-teman yang suka edit foto juga biasanya ngelihatnya itu di Adobe Photoshop ya. Dia satu perusahaan dengan Adobe Premiere Pro. Ya, gitu. Jadi sudah tidak diragukan lagi kalau teman-teman menggunakan Adobe Premiere Pro ini udah bisa dikatakan bisa membuat sebuah eh, apa namanya, membuat sebuah edit video di laptop yang ataupun editan yang sangat baik ya, begitu biasanya seperti itu. Dan tentu eh, apa namanya, ini juga yang biasa kalau teman-teman lihat seperti ada undangan, syuting undangan segala macam gitu kan, suka ada videonya. Pasti mereka kebanyakan itu menggunakan Adobe Premiere Pro, bukan software yang lainnya. Tapi sekali lagi itu tergantung dari spek komputer yang dipergunakan. Kalau spek kita masih kecek-kecek, jangan menggunakan software ini. Kalau ditanya bagus nggak, ini bagus banget begitu. Tapi dalam praktek kita ini, karena saya mengkhawatirkan rekan-rekan mahasiswa tidak punya spek laptop yang sangat tidak mumpuni, maka saya tidak akan menggunakan Adobe Premiere Pro ini. Ya, kecuali kalau teman-teman mahasiswa PAUD jurusannya jurusan IT, ya mungkin akan saya wajibkan menggunakan Adobe Premiere Pro.
begitu. Karena teman-teman bukan jurusan IT ya, sehingga yang nanti akan kita cari software yang sekiranya mudah aja begitu. Lalu yang kedua adalah eh ini adalah EASEUS Video Editor ya, begitu. Di sini dinyatakan bahwa jika Anda mencari software editor yang simple dan praktis, namun tetap dilengkapi dengan berbagai fitur canggih ya, audio, maka saya dapat merekomendasikan Asus Video Editor ya, begitu. Jadi di sini ini merupakan sebuah apa ya, sebuah software yang cukup lumayan ringan, cukup lumayan simple. Sepengalaman yang saya tahu juga ini merupakan apa ya, softwarenya mudah banget gitu loh. Saya pernah juga menggunakannya dulu ketika cuman edit-edit cut gitu kan, crop. Itu saya menggunakan software ini gitu. Kalau ditanya ringan, nggak ringan banget gitu. Cuman memang terkadang apa ya, semakin ringan itu si software ya, khususnya di editing video, maka efek-efek dan juga kegunaan yang lainnya pun akan biasanya dibatasi begitu. Jadi ini bisa dikatakan ringan. Teman-teman boleh kok menginstal yang ini untuk coba-coba begitu. Nah, selanjutnya adalah namanya itu Bicat ya. Jika butuh video editor yang cocok untuk pemula, maka Bicat jawabannya. Nah, ini juga sama karena software ini mudah ya. Seperti yang tadi, ini juga bisa dikatakan software yang edit video yang di laptop yang sangat mudah ya. Begitu. Jadi di sini juga udah ada template, opening template, transisi ya, dubbingnya juga sudah ada, dan juga suaranya juga sudah terpisah ya, begitu. Kalian dari sisi fitur juga di sini ini sangat ringan ya kalau untuk Bicat ini, begitu. Kalau teman-teman juga ingin mencoba ya persilahkan untuk mencoba software ini. Tidak ada salahnya ketika teman-teman ingin mencobanya, dipersilahkan, nanti bisa untuk install ya. Jadi yang kedua, yang ketiga adalah Bicat ya, nama softwarenya gitu. Lalu yang keempat, untuk software di edit video ini eh, adalah Filmora ya. Saya paling senang apa namanya? Ini mohon maaf ya, ininya belum diganti ya. Nanti insya Allah kalau udah selesai saya ganti ya ininya untuk deskripsinya ya. Begitu. Apa namanya? Filmora ini sangat ringan sekali ya. Fitur-fiturnya kayak akan apa namanya? Variasinya begitu. Kalau saya sarankan dari keempat file ini merupakan apa ya? Filmora ini merupakan salah satu software untuk pemula yang sangat baik, begitu, yang sangat cocok. Udah dia ringan, fiturnya juga banyak dan banyak direkomendasikan oleh orang-orang yang memang sudah ahli dan jago dalam hal editing video. Begitu. Ketika saya juga dulu sering upload video ke YouTube, saya menggunakannya Filmora ya. Karena salah satu alasannya adalah apa namanya? Ringannya itu. Dan nanti insya Allah untuk Filmora ini akan saya ajarkan bagaimana cara menginstalnya. Oke, kita stop dulu. Oke, selanjutnya di sini untuk software edit video di handphone ya. Setelah kita tadi mengenal beberapa nama-nama aplikasi yang ada di laptop, selanjutnya kita akan mencoba menerangkan software edit video yang ada di handphone ya, begitu. Yang paling terkenal itu adalah KineMaster ya, begitu. Dia ada di handphone Android ataupun di iOS ya.
di Apple ya, kalau kita bilang-bilang itu di handphone Apple gitu kan, begitu. Dan ini sangat dipergunakan oleh banyak para YouTuber juga ya, yang ketika mereka hanya menggunakan HP, mereka yang nggak punya laptop itu biasanya menggunakan KineMaster begitu ya. KineMaster ini memang ada dua versi. Yang pertama adalah versi berbayar dan juga ada versi gratisnya ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat juga di beberapa video editor di YouTube, banyak juga yang masih menggunakan KineMaster. Kenapa menggunakan KineMaster? Ya, karena sangat mudah sekali dipergunakan, dan di laptop-laptop tertentu, di handphone-handphone tertentu ini masih bisa dipergunakan. Tapi ingat ya, ketika kita ingin kualitasnya baik, mengekspornya kualitasnya baik, maka tentu handphone yang harus kita pergunakan juga harus baik ya. Begitu. Menurut pengalaman, kalau handphonenya kita jelek ataupun kurang baik, itu hasil yang ditawarkan, output yang ditawarkan dari video di KineMaster ini tentu yang jelek gitu ya, yang kurang baik begitu. Nah, sehingga saya sarankan juga menggunakan handphone yang lumayan bagus begitu. Yang kedua adalah di adanya Power Director ya. Ini juga merupakan sebuah software edit video yang ada di handphone ya. Ini bisa dikatakan cukup mumpuni juga ya. Saya juga terkadang suka menggunakan Power Director ini begitu. uh, Video yang bisa menggunakan kualitas 4K ya, merupakan berbagai fitur seperti tool editing, video efek, collage maupun background musik dan animasi. Jadi ini udah cukup, lebih daripada cukup memulai sebuah editing video di handphone ya. Di sini hebatnya, software edit video ini saat ini dilengkapi dengan fitur chroma key yang bisa mengedit video di layar green screen. Nah, jadi yang punya green screen juga nanti bisa mengedit video ini ya, begitu. Tuh ya. Terus yang terakhir ini adalah CapCut ya. CapCut ini sebuah aplikasi editing video yang sedang marak-maraknya ya. Kalau CapCut ini bisa dikatakan softwarenya juga sangatlah mudah sekali dipergunakan, dan malahan yang tersebar di TikTok juga itu hasil dari CapCut ya. Gitu. Jangankan teman-teman SMA gitu, teman-teman perkuliahan di PAUD, anak saya yang masih SD aja udah pinter ngedit video di CapCut ini, karena ya tinggal ada banyak pilihan template. Nah ya begitu, tinggal masukin mau foto mau video gitu kan. Nah, punya banyak templatenya begitu. Jadi kalau yang nggak mau ribet, kalau pengen buat video TikTok ya menggunakannya CapCut ya gitu. Jadi sekali lagi itulah beberapa software. Saya ulangi, ini hanya sebatas pengetahuan aja ya. Yang pertama adalah Adobe Premiere Pro untuk edit laptopnya, tapi harus punya spek yang tinggi. Yang kedua adalah kita sebagai pengguna laptop juga ada EOS Video Editor. Ini juga bagus untuk dipergunakan untuk edit video dengan spek rendah. Ada juga terus BigCut, sama ini juga spek rendah, bisa dipergunakan spek rendah komputer Anda gitu kan. Yang ketiga adalah Filmora. Terus yang selanjutnya di sini untuk handphone itu ada KineMaster, ada Power Director, dan ada CapCut ya. Begitu. Jadi nanti teman-teman silahkan pergunakan software-software yang di sini ya. Boleh diinstal semua boleh gitu kan kalau pengen coba-coba. Tapi kalau untuk di mata kuliah saya itu hanya akan ada satu yang saya instalkan, yaitu adalah Filmora ya. Begitu. Nah,
karena video ini hanyalah sebentar, nanti setelah ini saya akan tutorialkan bagaimana caranya install dari Filmora ini. Maka saya menginginkan teman-teman untuk mempraktekannya. Sekali lagi, saya mau teman-teman ini menginstalkan Filmora-nya di dalam laptopnya masing-masing, karena minggu depan kita akan praktek. Saya ulangi sekali lagi, nanti teman-teman silahkan untuk menginstalkan Filmora sesuai dengan petunjuk yang sebentar lagi videonya akan ada. Itu mohon diinstalkan dan insya Allah minggu depan akan kita praktek bagaimana cara menggunakan Filmora tersebut. Dan jangan lupa tugas yang minggu kemarin tentang membuat videonya disiapkan. Insya Allah kita akan praktek semuanya itu di minggu depan. Oke, terima kasih dan selamat menonton untuk video selanjutnya, yaitu tentang instalasi video. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan menginstal Filmora ya. Bagaimana cara menginstalnya? Langsung saja kita lakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, matikan dulu koneksi internetnya biar stabil. Kalau dipastikan sudah stabil seperti ini, lalu di sini biar semuanya sama-sama tidak ada kesalahan, ini bisa di double klik atau klik kanan, bisa di double klik atau klik kanan run administrator ya, run administrator, atau juga double klik boleh, jadi terserah ya. Kalau nanti nggak bisa di double klik berarti klik kanan aja run administrator. Oke, kita mulai coba. Kita klik kanan aja, klik kanan, klik kanan run administrator. Tunggu beberapa saat. Setelah itu akan muncul seperti ini. Di sini suruh pilih bahasa, kita bahasanya bahasa Inggris saja. Lalu klik OK aja. OK. Lalu pilih I have read accept the agreement. Lalu klik next. Pastikan juga nama filenya adalah seperti ini. C program file modern share Filmora. Lalu klik next. Tunggu beberapa saat sampai si program ini selesai dan finish ya. Tunggu dulu. Tahan. Mungkin membutuhkan waktu sekitar 5-10 menitan untuk menginstalnya. Tahan dulu. Tahan. Tahan dulu. Sambil menunggu, pastikan juga tadi apa namanya disinstall itu, cek program file folder share Filmora sininya nanti. Tunggu beberapa saat, 5-10 menit. Kita stop aja biar nggak bete juga. Oke, setelah itu maka kalau sudah selesai nanti akan tampilannya seperti ini. Setelah itu checklist yang joinnya itu dihilangkan, lalu launch ya, lalu pilih launch. Tunggu beberapa saat, si programnya akan muncul. Itu kurang lebih 5 menit mungkin. Tunggu, jadi nanti langsung terbuka ya program Filmora-nya. Tapi jangan dulu di apa-apain, lebih baik di apa namanya, di close terlebih dahulu. Tunggu beberapa saat. Tunggu, belum
bisa muncul ya. Yang tadi ini yang Wondershare yang tadi ya. Oke, ini bisa di close. Nah, ini udah muncul nih. Nah, tunggu nanti kalau udah muncul langsung aja close, jangan dibuka dulu. Nanti kalau ada tombol close nya kita close. Tunggu beberapa saat. Tunggu beberapa saat. Tunggu beberapa saat. Karena agak lumayan lama ya kalau di awal-awal itu. Begitu. Jadi harap bersabar. Saya stop dulu videonya. Nanti sampai muncul ya, saya akan tampilkan lagi videonya. Oke, kalau sudah muncul maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya teman-teman tinggal close aja dulu ya, di close file ininya, Filmora-nya di close, maka tandanya itu akan hilang. Setelah itu pilih folder yang jamu ini, pilih folder jamu, lalu pilih file Filmora. Ini di copy ya, Ctrl C ya, di Ctrl C, Ctrl plus C ya, di copy. Setelah itu pergi ke Windows ya, ke folder C, lalu program file. Ini tempat kita tadi menginstal Filmora, program files, lalu pilih Wondershare ya, Wondershare di sini, lalu pilih folder Filmora. Oke, setelah pilih folder Filmora lalu pastekan di sini ya, Ctrl V aja, Ctrl V, maka akan ada peringatan untuk replace. Ya udah, replace aja, nggak apa-apa, replace. Nah, kalau sudah di replace, teman-teman bisa dari sini atau dari file ya, dari situ atau dari file, lalu pilih Wondershare, lalu pilih Filmora, maka si programnya itu akan jalan lagi ya. Jadi kalau sekarang udah di paste tadi yang folder jamunya ke sini, maka sudah siap untuk dipergunakan ya filenya. Nah, oke, run aja. Maka tunggu beberapa saat. Oke, tahan dulu. Tahan. Nah, maka sudah, dan inilah lembar yang akan kita kerjakan nanti di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalau sudah diinstal dan berhasil, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman juga harus punya tampilan seperti ini, berarti kita bisa melakukan praktek untuk editing video. Mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.